this? What are you doing? Why is there a camera? What is... Please stop! Please stop! I do agree with him. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel kesayangan kita, Bioskop Mini Corp. Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Oke, di video kali ini, kita bakal bedah tuntas alur cerita film horror thriller yang dijamin bakal bikin kalian nahan nafas, judulnya Dangerous Animals. Film ini ceritanya benar-benar unik guys. Bayangin aja, ada seorang pembunuh berantai yang menjadikan hiu sebagai senjata untuk menyerang korbannya. Jadi, ini bukan sekedar film tentang serangan hiu biasa. Lantas, gimana cara dia beraksi? Dan bagaimana perjuangan para korbannya untuk selamat? Seperti biasa, video ini mengandung full spoiler ya. Jadi buat yang belum nonton dan nggak mau kena bocoran, harap bijak. Tapi buat kalian yang udah siap buat ikut merasakan ketegangannya, yuk tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Di bawah terik matahari Australia, di sebuah dermaga yang tampak tenang, dua turis bernama Greg dan Heather menunggu dengan antusias. Tak lama, perahu yang mereka nantikan pun tiba, dikemudikan oleh seorang pria bernama Tucker. Dialah pemilik layanan wisata ekstrim yang mereka sewa, menyelam bersama hiu dalam sangkar pelindung, sebuah pengalaman liburan yang mereka harapkan bisa menjadi cerita seru seumur hidup. Saat kapal mulai membelah lautan, Greg dan Heather dengan polosnya bercerita bahwa tak ada seorang pun yang tahu mereka ada di sini. Sebuah pengakuan kecil yang membuat senyum tipis terukir di wajah Tucker. Di tengah perjalanan, Tucker mulai membuka diri. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang kelam saat ia diserang hiu ketika berselancar. Ia menunjukkan bekas luka mengerikan di tubuhnya, sebuah bukti nyata pertarungannya dengan predator laut. Namun Tucker meyakinkan, sejak saat itu, aku jadi sangat waspada. Sesampainya di lokasi, air laut tampak begitu jernih dan mengundang. Tucker melempar umpan, dan tak butuh waktu lama, sirip-sirip abu-abu mulai mengoyak permukaan air. Hiu-hiu itu datang. Setelah menenangkan Greg dan Heather yang mulai gugup, ia mempersilahkan mereka masuk ke dalam sangkar baja. Awalnya Heather menjerit ketakutan. Puluhan hiu mengelilingi mereka, menatap dengan mata dingin tak bernyawa. Namun, berkat dukungan Greg, rasa takut itu perlahan berubah menjadi kekaguman. Mereka berada di pusat badai predator, aman di dalam sangkar, menyaksikan kekuatan alam yang luar biasa. Beberapa menit yang terasa seperti selamanya itu berakhir. Mereka keluar dari sangkar dengan wajah puas dan jantung yang masih berdebar kencang. Liburan impian mereka tercapai. Namun, liburan impian ini akan segera berubah menjadi mimpi buruk paling kelam. Saat Greg masih tersenyum, Tucker bergerak tanpa suara. Sebuah pisau menancap di tubuh Greg. Dengan satu dorongan kuat, Tucker menjatuhkan tubuhnya ke laut yang sudah dipenuhi hiu. Darah seketika mewarnai air menjadi merah. Heather hanya bisa berteriak histeris. Suaranya hilang di telan luasnya lautan. Pertunjukan Tucker yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kamera kini beralih ke sudut lain Australia. Kita bertemu Zephyr, seorang gadis tangguh yang berhobi berselancar yang hidup di dalam mobilnya. Setelah berbelanja, ia mendapati mobil seorang pria bernama Markley mogok. Awalnya Zephyr enggan menolong, tapi Markley dengan cerdik menyadari Zephyr baru saja mencuri barang dari supermarket. Dengan ancaman halus akan melaporkannya, Zephyr pun terpaksa membantu. Markley, seorang agen real estate, ternyata juga seorang peselancar. Obrolan tentang ombak dan papan selancar membuat suasana canggung di antara mereka mencair. Percikan ketertarikan mulai muncul, dan dalam waktu singkat, hubungan mereka berubah menjadi romantis. Namun, pada malam harinya, setelah berkencan, Zephyr yang terbiasa hidup sendiri, diam-diam pergi meninggalkan Markley yang tertidur. Menjelang fajar, Zephyr berhenti di sebuah area parkir dekat pantai, siap untuk menaklukkan ombak pagi. Sialnya, kunci sirip selancarnya hilang. Saat itulah, Tucker muncul entah dari mana, seolah malaikat penolong, dan meminjamkan kunci yang dibutuhkan. Setelah Tucker pergi, Zephyr membalas pesan dari Markley yang kecewa karena ditinggal begitu saja. Saat itulah, ketika fokusnya teralihkan oleh layar ponsel, sebuah bayangan bergerak cepat. Tucker menyergapnya dari belakang, dunia Zephyr menjadi gelap. Ketika kesadarannya kembali, hal pertama yang ia rasakan adalah dinginnya bergolek di pergelangan tangannya. Ia terbangun di ruang sempit di atas kapal. Di dekatnya ada Heather dengan tatapan mata kosong dan putus asa. Teriakan minta tolong Zephyr disambut tawa getir Heather. Sia-sia, kita di tengah laut lepas. Sementara itu,
Markley yang khawatir karena Zephyr tidak bisa dihubungi, mulai melakukan pencarian. Ia menemukan van milik Zephyr sedang diderek oleh petugas karena parkir sembarangan. Markley mencoba menghentikannya, namun tanpa mengetahui identitas lengkap Zephyr, usahanya sia-sia. Kembali ke kapal neraka milik Tucker. Zephyr, seorang pejuang sejati, tidak menyerah. Ia mencoba mencari cara membuka bergolnya. Ia dan Heather saling berbagi cerita kelam hidup mereka. Heather yang menyesal karena bertengkar dengan ibunya, dan Zephyr yang bercerita tentang kehidupannya yang keras, keluar masuk panti asuhan dan penjara remaja. Zephyr meyakinkan Heather, ia bisa membuka bergol itu jika punya alat yang tepat. Harapan mulai menyala. Zephyr meminjam bra milik Heather dan berhasil mengulakkan kawatnya. Tucker datang membawa makanan. Zephyr dengan cepat menyembunyikan kawat itu dan berpura-pura diam. Tucker yang curiga melihat bra Heather tidak ada di tempatnya, mulai bertanya. Zephyr dengan sigap mengalihkan perhatiannya dengan mengajaknya bicara. Dengan nada dingin, Tucker memperingatkannya untuk tidak berbuat macam-macam. Setelah Tucker pergi, Zephyr melanjutkan aksinya. Namun Tucker lebih licik. Ia kembali dalam hitungan detik dan memergoki Zephyr. Sambil tersenyum sinis, Tucker memuji mental pejuang Zephyr, lalu merebut kawat itu dan pergi. Harapan mereka kembali padam. Malam berikutnya, Zephyr terbangun dalam posisi berbeda. Kini ia dibergoleh di sebuah kursi di atas kapal. Pemandangan di depannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Heather digantung tak bersadar dengan sebuah alat pengait. Tucker muncul, menyalakan kameranya, siap merekam mahakaryanya. Ia memotong sebagian rambut Heather, lalu membangunkannya. Perlahan Tucker menurunkan tubuh Heather ke dalam air yang gelap. Hiu-hiu langsung berdatangan. "Tidak, hentikan!" jerit Zephyr. Tapi Tucker hanya tersenyum. Matanya terpaku pada lensa kamera. Baginya ini adalah pertunjukan yang paling indah. Kurang dari 1 menit, teriakan Heather berhenti. Air di sekitarnya berubah menjadi merah pekat. Tucker juga merekam wajah Zephyr yang menangis dan berteriak, menambahkan drama pada video kematiannya. Setelah itu, Tucker merayakan keberhasilannya. Ia menyimpan rekaman video dan potongan rambut Heather di sebuah lemari yang ternyata sudah penuh dengan koleksi serupa. Koleksi para turis naas yang menjadi korban kekejamannya. Tucker adalah seorang pembunuh berantai yang menggunakan bisnis wisatanya sebagai kedok perfect. Saat diberi makan, Zephyr yang terguncang hebat melempar piring itu. Ia tak sudi menerima apapun dari psikopat itu. Tucker hanya berkata sinis, "Mulai sekarang, gunakan ember itu untuk buang air." Begitu Tucker pergi, sebuah ide gila muncul di benak Zephyr. Ia mematahkan pegangan ember itu, mengubahnya menjadi senjata tajam darurat. Waktu berlalu, Tucker datang untuk membius Zephyr yang ia kira tertidur. Tapi Zephyr hanya berpura-pura. Di momen yang tepat, ia menghunjamkan pegangan ember itu ke tubuh Tucker. Tucker jatuh pingsan. Dengan panik, Zephyr mencari kunci bergol dan membebaskan dirinya. Pertarungan singgit pun terjadi. Zephyr berhasil melompat dari kapal dan berenang sekuat tenaga menuju pantai. Namun, pengaruh obat bius mulai bekerja. Kesadarannya memudar, dan Tucker dengan mudah menangkapnya kembali. Di darat, pencarian Zephyr resmi dimulai atas laporan Markley. Dengan gigih, Markley mengakses rekaman CCTV publik dan menemukan rekaman mobil Tucker di dekat lokasi Zephyr terakhir. Kecurigaannya memuncak. Ia mencoba menghubungi nomor wisata Tucker tapi tak ada jawaban. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju dermaga. Pada saat yang sama, Tucker meninggalkan kapalnya untuk membeli kamera baru. Di momen inilah Markley tiba. Ia mendengar suara teriakan di dalam kapal. Ia mendobraknya dan menemukan Zephyr terikat dengan mulut di sel tape. "Polisi! Hubungi polisi!" seru Zephyr begitu sel tape-nya dilepas. Markley bergegas keluar mencari alat sambil menelpon layanan darurat. Namun Tucker kembali. Pertarungan brutal terjadi. Markley sempat unggul, namun Dave, rekan Tucker menyerangnya dari belakang hingga pingsan. Ironisnya, saat Dave mulai curiga ada wanita di dalam kapal, Tucker tanpa ragu langsung membunuhnya untuk menghilangkan saksi. Tucker membawa kapalnya jauh ke perairan terbuka. Zephyr dan Markley kini dikurung bersama. Harapan pertolongan pupus saat Markley mengaku belum sempat memberitahu lokasi mereka. Di tengah keputusasaan itu, mereka saling menguatkan. Zephyr mengakui ia pergi karena takut disakiti, dan Markley meyakinkannya bahwa ia melihat Zephyr sebagai wanita yang tangguh dan lucu. Sebuah momen romantis yang tragis. Pertunjukan puncak Tucker pun tiba. Ia membawa Markley ke dek dan mengikatnya di alat pengait, sama seperti Heather. Namun, saat tubuh Markley diturunkan, hiu banteng yang mendekat justru tidak menyerang. Markley berhasil tetap tenang. Tucker yang kecewa, mengangkat Markley, lalu dengan kejam menikam perutnya. Darah segar langsung memancing hiu kembali. Tiba-tiba suara helikopter tim SAR terdengar. Panik, Tucker segera menyembunyikan kedua korbannya. Di dalam ruang kurungan, Zephyr melihat Markley sekarat. Dalam sebuah tindakan nekat yang luar biasa, Zephyr mematahkan ibu jarinya sendiri, berharap bisa melepaskan tangan dari bergol. Rasa sakitnya tak terbayangkan. Saat Tucker datang,
Zephyr menyembunyikan tangannya. Setelah Tucker pergi, ia mencoba lagi. Gagal. Ibu jarinya yang patah masih menyangkut. Dengan tekad membara yang mengalahkan rasa sakit, Zephyr melakukan hal yang tak terpikirkan. Ia menggigit ibu jarinya hingga putus. Bebas. Kejar-kejaran maut kembali terjadi. Zephyr berhasil melompat ke laut dan berenang menuju pantai yang sepi. Tucker mengejarnya dengan perahu motor dan berhasil melumpuhkannya. Adegan terakhir disiapkan. Markley yang tak berdaya hanya bisa menonton dari kursi. Zephyr kini yang digantung di atas air. Tucker menyiramnya, membangunkannya untuk menikmati momen terakhirnya. Seekor hiu putih besar, predator puncak lautan ini muncul. Tucker bahagia. Ini akan menjadi rekaman terbaiknya. Kita sebut saja hiu ini Hugo. Saat Hugo membuka jahaknya untuk menyerang, Zephyr menendang kepalanya. Hugo yang marah beralih mendekat ke kapal, seolah ingin memangsa Tucker. Saat Tucker sibuk mengusir Hugo dengan tombak, Zephyr merebut tombak itu dan menggunakannya untuk memanjat. Ia terjatuh lagi, berhadapan langsung dengan Hugo di dalam air. Ajaibnya, Hugo tidak menyerang. Seolah sang predator ini bisa melihat jiwa pejuang di dalam diri Zephyr. Mungkin ia melihat bekas luka di tubuh Zephyr, sama seperti bekas luka di tubuhnya. Sama-sama korban kekejaman. Dengan sisa tenaga, Zephyr naik ke kapal, mengambil harpun gun, dan menembakkannya tepat di dada Tucker. Tucker jatuh ke laut. Ironisnya, pertunjukan terakhir yang terekam oleh kameranya adalah kematian sang sutradara itu sendiri saat Hugo menerkam dan menyeret tubuhnya ke kedalaman. Zephyr ikut terseret karena kakinya terlilit tali harpun. Namun, ia berhasil selamat. Ia menembakkan suar, memanggil kapal lain yang terlihat di kejauhan. Sambil menunggu, ia mengampiri Martley yang sekarat. "Aku mencintaimu," bisiknya. "Kita akan hidup bersama." Kata-kata itu membangkitkan semangat Martley. Harapan kembali menyala. Nah, itu dia tadi guys, keseluruhan alur cerita dari film Dangerous Animals yang rilis tahun 2025. Gimana menurut kalian? Benar-benar gila dan menegangkan banget perjuangan Ziegler buat selamat, ya kan? Dari semua adegan tadi, mana nih yang paling bikin kalian gregetan? Pas Zephyr motong jarinya sendiri, atau pas si Tucker akhirnya kena karmanya dimakan sama Hugo? Coba dong, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Seru kayaknya kalau kita diskusi di sana. Terima kasih banyak udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten alur cerita kayak gini, jangan lupa ya buat tekan tombol like, komen, dan yang terpenting, subscribe channel Bioskop Mini Corp ini biar kalian gak ketinggalan video-video seru berikutnya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya ya. Bye-bye. Bro, lihat tuh temen gue udah nonton tapi kagak mau subscribe. Padahal subscribe tuh gratis. Parah banget itu. Woi, subscribe woi. Wah, monyet banget lu.